Rock Lee belajar ilmu kultivasi. Andaikan Rock Lee belajar kultivasi, dia tuh otomatis pasti jadi paling OP. Tiba-tiba dia belajar makan ginseng, menyerap cultivation pill, mendapatkan 100.000 energi internal, berhasil mencapai titik deity, baru ascending to the heaven. Wah, Rock Lee tuh otomatis tuh solo semua Otsuki tuh sudah jelas. Nanti Rock Lee terbang dengan pedang-pedangnya, punya flying sword. Wah, rambutnya Rock Lee jadi panjang. Itu tuh kalau misalnya Rock Lee belajar kultivasi. Semuanya bermula dari Rock Lee yang tiba-tiba terdampar di dalam goa dan menemukan sebuah ginseng dan juga sumber air panas yang berisi energi internal. Setelah itu Rock Lee pergi mencari ular dengan umur 100.000 tahun, bertarung dengan singa 500.000 tahun. Nah itu tuh. Nanti mencari ikan koi yang mempunyai tenaga 700.000 tahun. Nah itu tuh. Itu perjuangannya Rock Lee. Nanti setelah itu Rock Lee pergi ke tempat untuk buka-buka batu, untuk gacha batu. Tiba-tiba dia dapatkan batu yang paling OP. Diserap lah energinya sama si Rock Lee. Setelah itu Rock Lee secara tidak sengaja jalan dan malah kesenggol nih sama salah satu bawahan dari sebuah sekte. Akhirnya orang itu tersinggung. Akhirnya dia ngajak Rock Lee untuk duel 1 lawan 1. Rock Lee menang. Habis itu gurunya datang tersinggung gara-gara muridnya kalah. Rock Lee menang lagi lawan gurunya. Gurunya itu kalah. Habis itu omnya datang tersinggung gara-gara ponakan sama temannya kalah. Habis itu bertarung lah Rock Lee lawan om-omnya. Nah, om-omnya kalah. Habis itu eldernya ternyata tersinggung nih. Bisa-bisanya kamu mengalahkan saudaraku. Aku tidak terima. Akhirnya Rock Lee bertarung melawan elder. Nah setelah elder kalah, tiba-tiba ada Association Murim yang tidak terima gara-gara salah satu elder mereka berhasil dikalahkan. Ini adalah penghinaan untuk kita. Aku tidak terima ada orang biasa saja yang berhasil mengalahkan salah satu elder dari kita. Ini adalah penghinaan buat harga diri kami. Kita harus membunuh mereka semua. Akhirnya seluruh Murim datang melawan Rock Lee. Nah itu semuanya itu bermula gara-gara Rock Lee menemukan goa. Gitu aja terus sampai kalah nih, semua anggota Murim kalah. Ternyata tiba-tiba ada master dari pegunungan mana gitu muncul. Wah, aku merasakan kekuatan yang sangat dahsyat. Sepertinya inilah saatnya aku keluar dari gunung. Nah, bertarunglah Rock Lee melawan master dari gunung itu. Nah, master dari gunung itu ternyata kalah. Nah, ternyata di seluruh dunia Naruto itu ada 100 gunung. Jadi masih ada 99 master di gunung yang bersembunyi dan semuanya keluar. Nah, 99 master Tidak. Aduh. Manhwa. Lee nemu gua, dimasukin terus keluar metal. Habis itu Rock Lee jadi hunter. Setelah itu Rock Lee mati di tengah pertarungannya melawan Heavenly Demon. Nah itu. Ternyata Heavenly Demon sama si Rock Lee-nya sama-sama mati nih. Nah di saat Rock Lee mati ternyata dia tereinkarnasi ke Korea, menjadi salah satu hunter Korea dengan peringkat terlemah yang dianggap sebagai hunter terlemah. Nah, dengan pengetahuannya yang dulunya pernah jadi salah satu pendekar terkuat di Murim, akhirnya Rock Lee mencoba mendapatkan kekuatannya kembali di dunia hunter itu dan mulai dari nol. Nah, setelah pelan-pelan mendapatkan kekuatannya, Rock Lee pun mulai membantai satu persatu portal dimensi yang terbuka di Korea. Lalu setelah itu kekuatannya dinotis sama semua guild yang ada di Korea. Habis itu guild-guild yang kuat mencoba merekrut, tapi Rock Lee tidak terima. Gara-gara dia merasa dirinya sendiri sudah cukup. Aku tidak perlu guild, aku mau solo. Apa-apa serba solo. Nah setelah itu tiba-tiba ada guild besar yang merasa tersinggung. Wah, berani-beraninya kau menolak tawaranku. Aku tidak terima. Ayo kita bunuh dia, kirim pasukan terkuat kita. Dan ternyata pasukan terkuatnya dibantai sama Rock Lee, karena ternyata Rock Lee lebih kuat daripada dugaan mereka semua. Secara tidak sengaja tiba-tiba Hidden Dungeon muncul. Rock Lee terjebak di dalam Hidden Dungeon itu dan dia ngalahin bosnya. Setelah itu Rock Lee dapat pas baru namanya Necromancer. Nah dari situ Rock Lee mulai bisa panggil undead, tengkorak-tengkorak semua tuh. Akhirnya Rock Lee punya kekuatan satu orang tapi setara sama satu negara. Nah setelah itu hunter-hunter dari negara lain tuh mulai tidak terima, mulai merasa terancam dengan keberadaan Rock. Aduh. Manhwa.
Saking samanya semua cerita manhwa. Itu semua yang gue sebutin tadi itu lu pasti sudah pernah baca entah di mana. Aduh. Tiba-tiba di tengah pertarungan Rock Lee menemukan kenyataan kalau ternyata para hunter ini hanyalah bagian dari rencana para Monarch. Akhirnya Monarch pun satu persatu Monarch keluar dan dikalahkan sama Rock Lee. Pada akhirnya Rock Lee berhasil mengalahkan semua orang kuat yang ada. Tapi Rock Lee berharap supaya semua hunter di dunia ini terreset. Cuma dia saja yang tahu kalau hunter itu pernah ada. Akhirnya semua hunter terreset. Rock Lee pun menikah sama cewek. Tamat. Itulah perjalanan Rock Lee dari dunia Naruto tiba-tiba jadi murid lalu jadi hunter. Aduh. Masih bisa lanjut tuh. Masih bisa lanjut kalau lanjut ke cerita manhwa ya. Jadi setelah 10 tahun beberapa tahun kemudian Rock Lee tiba-tiba menghilang dan anaknya tiba-tiba jadi yatim piatu. Anaknya pun mencoba mencari alasan kenapa bapaknya menghilang dan anaknya secara ajaib tiba-tiba menemukan hidden dungeon dan membuka kekuatan yang mirip seperti Rock Lee. Nah, mulai tuh itu rata-rata cerita manhwa tuh kayak gitu tuh. Bapaknya hilang, baru anaknya mencoba mencari kenyataan dari kenapa alasan bapaknya bisa hilang. Nah, di situ pelan-pelan nanti terungkap kenapa bisa ada metal, tapi Rock Lee tidak pernah kelihatan nikah sama orang. Nah, itu. Katanya Metal Lee punya cucu bernama Adamantite. Adamantite. Rock Lee, Adamantite. Prismatic Lee. Nah, itulah tadi The Chronicle of Rock Lee with the power of Murim. And finally I become the solo leveling. Nah tuh. Itu tuh tadi The Chronicle of Rock Lee. The Tales of Rock Lee. The God of Rock Lee Martial Arts Peak. Apalagi tuh The Monhua Supreme Emperor Return of Solo Leveling. Nah tuh. The Chronicle Heavenly Demon. Ternyata sensei baca ya. Gua baca banyak manhwa Korea yang tipe Hunter sama Murim. Gue juga baca banyak cerita manhwa Cina yang ngambil cerita Murim terkirim ke dunia modern. Makanya gue tahu tuh plot-plot mainstreamnya.